Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Aizani Daroin. Kali ini saya akan berikan contoh soal penilaian akhir semester materi IPS kelas 8 semester 1 tahun 2023. Soal yang pertama. Secara geografis, Indonesia terletak di antara benua A. Asia, Australia, B. Asia, Amerika, C. Afrika, Amerika, D. Eropa, Australia. Jawabannya adalah A. Asia, Australia. Soal nomor 2. Jika di Papua atau WIT menunjukkan pukul 9, maka pada waktu yang sama di Indramayu atau WIB menunjukkan pukul A. 7, B. 8, C. 9, D. 11. Jawabannya adalah A. 7. Soal nomor 3. Angin muson barat yang bertiup dari benua Asia menuju benua Australia melewati wilayah Indonesia pada bulan A. April Oktober, B. Maret September, C. September sampai Maret, D. Oktober sampai April. Jawabannya adalah D. Oktober sampai April. Soal nomor 4. Peta persebaran flora dan fauna Indonesia. Huruf B pada peta wilayah persebaran flora dan fauna di atas disebut garis A. Wallacea, B. Weber, C. Asiatis, D. Australis. Jawabannya adalah B. Weber. Soal nomor 5. Secara umum, sifat jenis tanah ini mudah digarap, dapat menyerap air sehingga cocok untuk semua jenis tanaman pertanian. Tersebar luas di sepanjang lembah sungai-sungai besar di Indonesia adalah jenis tanah A. Litosol, B. Grumosol, C. Aluvial, D. Regosol. Jawabannya adalah C. Aluvial. Soal nomor 6. Faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika penduduk adalah A. Migrasi, pendapatan, dan pertumbuhan penduduk, B. Jumlah penduduk, kerusuhan, dan migrasi, C. Kelahiran, kematian, dan migrasi, D. Kelahiran, migrasi, dan keluarga berencana. Jawabannya adalah C. Kelahiran, kematian, dan migrasi. Soal nomor 7. Kota A memiliki luas wilayah 1000 km. Kota tersebut memiliki jumlah penduduk 1.250.000 jiwa. Berapakah kepadatan penduduk umum aritmatik kota A? A. 250 jiwa, B. 500 jiwa, C. 1000 jiwa, D. 1250 jiwa. Jawabannya adalah D. 1250 jiwa. Soal nomor 8. Gambar piramida di bawah ini merupakan bentuk piramida A. Ekspansif, B. Konstruktif, C. Stasioner, D. Konvensional. Jawabannya adalah A. Ekspansif. Soal nomor 9. Perhatikan tabel. 1. Munculnya perkampungan kumuh. 2. Meningkatnya permasalahan sosial. 3. Tingkat kriminalitas menurun. 4. Angka pengangguran meningkat. Dari tabel di atas, dampak negatif urbanisasi bagi wilayah kota ditunjukkan oleh nomor A. 1, 2, dan 3, B. 1, 2, dan 4, C. 2, 3, dan 4, D. 1, 3, dan 4. Jawabannya adalah B. 1, 2, dan 4. Soal nomor 10. Unsur-unsur berikut yang merupakan komponen biotik atau hidup adalah A. Tumbuhan, tanah, mikroorganisme, B. Mikroorganisme, air, sinar, matahari, C. Manusia, tumbuhan, hewan, D. Tanah, air, mikroorganisme. Jawabannya adalah C. Manusia, tumbuhan, dan hewan. Soal nomor 11. Yang bukan termasuk usaha-usaha pelestarian lingkungan hidup adalah A. Melakukan pengolahan tanah sesuai kondisi dan kemampuan lahan, serta mengatur sistem irigasi atau drainase sehingga aliran air tidak tergenang. B. Menciptakan menggunakan barang hasil industri ramah lingkungan. C. Melakukan reboisasi pada lahan-lahan yang kritis, tandus, dan gundul. D. Memberikan kebebasan kepada industri untuk menggunakan CFC, klorofluorkarbon. Jawabannya adalah D. Memberikan kebebasan kepada industri untuk menggunakan CFC, klorofluorkarbon. Soal nomor 12. Salah satu akibat rendahnya tingkat pendidikan adalah A. Menumbuhkan individualisme, B. Tingginya tingkat konflik, C. Produktivitas rendah, D. Konsumerisme yang tinggi. Jawabannya adalah C. Produktivitas rendah. Soal nomor 13. Tugas utama HW Daendels di Indonesia adalah
A. Membangun pelabuhan di Anyer dan Ujung Kulon. B. Membuat jalan pos dari Anyer sampai Panarukan. C. Mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. D. Membangun ketentaraan, benteng, dan pabrik senjata. Jawabannya adalah C. Mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Soal nomor 14, masa pemerintahan Thomas Stamford Raffles Inggris di Indonesia pada tahun A. 1800 sampai 1808, B. 1808 sampai 1811, C. 1811 sampai 1816, D. 1816 sampai 1817. Jawabannya adalah C. 1811 sampai 1816. Soal nomor 15. Sebab khusus terjadinya Perang Diponegoro pada tahun 1825 sampai 1830 adalah A. Perebutan wilayah antara Belanda dengan P. Diponegoro. B. Belanda akan bangun jalan yang melintasi makam leluhur P. Diponegoro. C. Perdagangan di Jawa selalu diganggu pihak Belanda. D. Dibunuhnya ayahanda P. Diponegoro oleh Belanda. Jawabannya adalah B. Belanda akan membangun jalan yang melintasi makam leluhur P. Diponegoro. Soal nomor 16. Tokoh yang memimpin Perang Maluku melawan Belanda adalah A. Pangeran Antasari, B. Patimura, C. Sisingamangaraja 12, D. Teuku Umar. Jawabannya adalah B. Patimura. Soal nomor 17. Pastor dari Spanyol yang menyebarkan agama Katolik dari Maluku adalah A. Odorico de Pandowone, B. Jora de Marignoli, C. Franciscus Saverius, D. Gonzalo Faloso. Jawabannya adalah C. Franciscus Saverius. Soal nomor 18. Faktor ekstern yang memberi dorongan terhadap lahirnya pergerakan nasional di Indonesia adalah A. Kenangan kejayaan masa lampau, B. Munculnya golongan terpelajar, C. Kemenangan Jepang atas Rusia, D. Penderitaan rakyat akibat penjajahan. Jawabannya adalah C. Kemenangan Jepang atas Rusia. Soal nomor 19 yang bukan termasuk pendiri organisasi Indische Partij atau IP adalah A. EFE Doesdeker, B. Dr. Cipto Mangunkusumo, C. Suwardi Suryaningrat, D. Insinyur Soekarno. Jawabannya adalah D. Insinyur Soekarno. Soal nomor 20. Peranan pers dalam usaha memperjuangkan kemerdekaan bangsa adalah A. Matikan setiap usaha Belanda dan selalu melawan Belanda, B. Sebagai pelindung gerakan perjuangan anti Belanda, C. Memberikan bantuan dana untuk setiap perjuangan, D. Memberikan informasi dan menyampaikan cita-cita kemerdekaan. Jawabannya adalah D. Memberikan informasi dan menyampaikan cita-cita kemerdekaan. Soal nomor 21. Organisasi pergerakan kemerdekaan yang dijadikan tonggak kebangkitan nasional adalah A. Budi Utomo, B. Serikat Dagang Islam, C. Muhammadiyah, D. Indische Partij. Jawabannya adalah A. Budi Utomo. Soal nomor 22. Tokoh emansipasi wanita pertama di Jawa Barat adalah A. R. Dewi Sartika, B. Sani Pamerat, C. Kardiah Reksonegoro, D. R. A. Kartini. Jawabannya adalah A. R. Dewi Sartika. Soal nomor 23. Kongres Pemuda Indonesia kedua diadakan pada tanggal A. 27 sampai 28 Oktober 1928, B. 30 April sampai 2 Mei 1926, C. 25 November 1928, D. 24 sampai 25 Desember 1928. Jawabannya adalah A. 27 sampai 28 Oktober 1928. Soal nomor 24. Pada dasarnya perilaku menyimpang yang dilakukan seseorang sebagai anggota masyarakat adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan A. Undang-Undang 1945, B. Peraturan pemerintah, C. Konstitusi, D. Nilai dan norma. Jawabannya adalah D. Nilai dan norma. Soal nomor 25. Penyimpangan yang dilakukan secara perorangan tanpa campur tangan orang lain. Pengertian dari bentuk penyimpangan: A. Sekunder, B. Institusi, C. Kelompok, D. Individu. Jawabannya adalah D. Individu. Soal nomor 26. Di bawah ini termasuk contoh penyimpangan yang bersifat positif, yaitu
A. Demonstrasi di jalan raya. B. Perempuan menjadi supir. C. Kebut-kebutan di jalan. D. Menelpon saat menyetir. Jawabannya adalah B. Perempuan menjadi supir. Soal nomor 27. Maraknya perjudian dapat memberikan dampak negatif bagi masyarakat, antara lain A. Meningkatkan pendapatan. B. Malas dan terbuai hayalan. C. Ekonomi hanya dikuasai orang kaya. D. Hanya memperkaya bandar judi. Jawabannya adalah B. Malas dan terbuai hayalan. Soal nomor 28. Pelanggaran terhadap norma-norma sosial akan berdampak A. Peningkatan prestasi. B. Mendapat pujian dari kawan-kawan. C. Tekanan mental karena dikucilkan oleh masyarakat sekitar. D. Rasa simpati dari anggota masyarakat. Jawabannya adalah C. Tekanan mental karena dikucilkan oleh masyarakat sekitar. Soal nomor 29. Yang bukan termasuk faktor penyebab terjadinya perilaku penyimpangan seorang anak di lingkungan keluarga adalah A. Kurang perhatian dari orang tua. B. Mengembangkan komunikasi dan hubungan yang akrab dengan anak. C. Suasana keluarga kurang harmonis. D. Tidak ada teguran atau bahkan hukuman jika anak bersalah. Jawabannya adalah B. Mengembangkan komunikasi dan hubungan yang akrab dengan anak. Soal nomor 30. Peran orang tua dalam mencegah terjadinya penyimpangan sosial pada anak adalah A. Mengawasi perkembangan dan sikap anak. B. Menghukum anak karena membolos sekolah. C. Memberikan kebebasan pada anak dalam bersikap. D. Memenuhi semua keinginan anak. Jawabannya adalah A. Mengawasi perkembangan dan sikap anak. Soal nomor 31 yang bukan termasuk contoh sikap simpati kita terhadap para pelaku penyimpangan sosial adalah A. Memberi motivasi agar mereka mau tergerak untuk mengembangkan kemampuannya ke arah positif. B. Memenuhi semua keinginan pelaku penyimpangan sosial agar pelaku merasa diperhatikan. C. Tetap memberikan kepercayaan kepada mereka yang telah dicap sebagai pelaku penyimpangan. D. Memberikan arahan berupa contoh-contoh dan dampak negatif dari perbuatan menyimpang. Jawabannya adalah B. Memenuhi semua keinginan pelaku penyimpangan sosial agar pelaku merasa diperhatikan. Soal nomor 32. Kelangkaan dalam ilmu ekonomi berarti A. Kondisi pemuas kebutuhan seimbang dengan kebutuhan manusia. B. Kondisi di mana kebutuhan sesuai dengan alat pemuas kebutuhan. C. Kondisi alat pemuas kebutuhan terbatas, kebutuhan terus bertambah. D. Kondisi kebutuhan manusia berkurang, alat pemuas kebutuhan tetap. Jawabannya adalah C. Kondisi alat pemuas kebutuhan terbatas, kebutuhan terus bertambah. Soal nomor 33. Menggali sumber-sumber alam yang ada termasuk kegiatan manusia dalam hal A. Meningkatkan produksi. B. Perusakan alam. C. Memperkaya diri. D. Mengatasi kelangkaan. Jawabannya adalah D. Mengatasi kelangkaan. Soal nomor 34. Yang bukan termasuk contoh benda ekonomi adalah A. Minuman. B. Air dalam kemasan. C. Makanan. D. Air sungai. Jawabannya adalah D. Air sungai. Soal nomor 35. Perhatikan data berikut. 1. Rental internet. 2. Membeli lembar kerja siswa. 3. Membeli tas sekolah. 4. Membeli buku tulis. Dari data di atas, skala prioritas kebutuhan siswa adalah A. 1 dan 3. B. 1 dan 4. C. 2 dan 4. D. 3 dan 4. Jawabannya adalah C. 2 dan 4. Soal nomor 36. Perhatikan data berikut. 1. Tenaga kerja. 2. Pabrik. 3. Tanah dan bangunan. 4. Jalan raya. 5. Bahan mentah. 6. Instansi pemerintah. Dari data di atas, faktor-faktor produksi yang terdapat pada rumah tangga keluarga adalah A. 1, 2, 3. B. 1, 3, 5. C. 2, 3, 4. D. 4, 5, 6. Jawabannya adalah B. 1, 3, 5. Soal nomor 37. Tujuan pemerintah mendirikan BUMN adalah A. Meningkatkan kesejahteraan rakyat. B. Meningkatkan usaha sekolah. C. Menekan perusahaan swasta. D. Memperkaya pejabat negara. Jawabannya adalah A. Meningkatkan kesejahteraan rakyat. Soal nomor 38. Undang-undang yang mengatur koperasi adalah A. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1967. B. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1967. C. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. D. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1992.
Jawabannya adalah C. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Soal nomor 39. Tempat memperkenalkan dan menginformasikan suatu barang atau jasa tentang manfaat, keunggulan, dan kekhasannya pada konsumen. Hal ini merupakan fungsi pasar sebagai A. Saran distribusi, B. Pembentukan harga, C. Sarana promosi, D. Sarana silaturahmi. Jawabannya adalah C. Sarana promosi. Soal nomor 40. Pasar yang dibuka bersamaan dengan perayaan Hari Jadi Indramayu, contoh dari pasar: A. Harian, B. Tahunan, C. Bulanan, D. Mingguan. Jawabannya adalah B. Tahunan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.